warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NKRI. Baiklah, kalau gitu langsung saja saya perkenalan. Silakan Sani selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Muda Adriansyah selaku pemateri kedua. Saya Renaldi Fahmi sebagai pemateri ketiga. Saya Pradipta Nugraha sebagai pemateri keempat. Saya Ibnu Hari Kolbi sebagai pemateri kelima. Baiklah, izin kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai latar belakang dari hakikat dan instrumentasi praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NKRI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar mengandung cerminan dari sejarah perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Pancasila yang diumumkan sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 menjelma menjadi pijakan ideologis dalam membentukkan sistem demokrasi Indonesia. Pancasila menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan yang adil. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam struktur dasar negara dan menjadi pedoman dalam mengembangkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Perkembangan praksis demokrasi di Indonesia juga memainkan peran penting dalam latar belakang ini. Indonesia telah mengalami berbagai periode politik, termasuk masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Meskipun dengan tantangan dan perubahan yang berbeda, prinsip Pancasila dan Undang-Undang 1945 tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem demokrasi. Sesuai dengan prinsip yang tertanam pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, secara keseluruhan latar belakang dari hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar melibatkan perjuangan secara bangsa, kearifan ideologis Pancasila, peran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitutif, dan perkembangan praksis demokrasi. Baiklah, itulah latar belakang yang dapat kami sampaikan. Mungkin materi selanjutnya mengenai konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Muda Adriansyah. Kepadanya disilakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang diantarkan dalam ungkapan bulat ada di pembuluh, bulat kata di mufakat. Nah, orang Jawa secara sama-sama menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk berjemur di muka keraton. Bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja, ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang bahwa Bima atau Warkudara memakai mahkota yang namanya gelung mangkara unggul, artinya sanggul dan dandan rambut. Nah, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Cobalah kemukakan kembali istilah demokrasi ini sejauh pengetahuan awal yang Anda miliki. Sementara itu, CIC Saised tahun 1999 mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut. Democracy which is conceptually perceived frame of sort of having the public governance from the people by the people has been universally accepted as paramount ideal norm, social system as well as individual knowledge, attitude and behavior needed to be Itu udah bisa ketahuan begitu. Jangan kayak gitu, Cak. Mending kan satu-satu aja lagi. Ya, lanjut, cut langsung. Nah, apa Cepet lah, nggak mau aku nanti dong. Apa yang dikemukakan oleh Saised 1919 tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional yakni Itu mudah sendiri, Kak. Aku tadi ikut itu. Jadi dia emosi tuh. yakni secara fisiologis demokrasi sebagai ide, norma dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Muda Adriansyah.
Lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dia akan dijelaskan oleh Aldi, padanya disilakan. Ya, jadi saya akan membacakan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya menjadi tujuannya. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, negari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Latif 2011. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Gak kerekam anjing. Tapi bohong. Kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah yang satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi berlakah. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florence dan Venice. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Aldi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu mengenai pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yang akan dijelaskan oleh Didit. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. 1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1949, Undang-Undang Sementara 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsinya dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 3 Undang-Undang 1945 sebelum mengalami perubahan. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita.
perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul 165 kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden, yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang atau memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling menguasai dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Apa sebenarnya maksud adanya ketentuan bahwa anggota DPR itu semua dipilih melalui pemilihan umum? Coba Anda diskusikan bersama teman belajar Anda. Perubahan UUD 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Mari kita perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahan yang terjadi berikut ini. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 169 dua pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga 170 penampung aspirasi daerah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pradipta. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran yang kami dapatkan setelah membuat makalah yang akan dijelaskan oleh Ibnu Khairul Kolbi. Kepadanya silakan. Baiklah, selanjutnya di sini yang terakhir saya akan membahas mengenai simpulan dan saran. Dari penjelasan serta referensi yang sudah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa 1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kraten. Anda melalui pengetahuan awal di sekolah tentu sudah mengenal kata demokrasi ini. Cobalah kemukakan kembali istilah demokrasi ini sejauh pengetahuan awal yang Anda miliki. Yang kedua, demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Selanjutnya yang 3, sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Selanjutnya saran dari makalah kami ini, selanjutnya kami bisa membahas mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di daerah-daerah kecil di Indonesia. Baiklah, itu sekian saja dari saya kembalikan kepada rekan. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri. Sekian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya selaku moderator dan mewakili pemateri lainnya minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.